ini yang kami dapati waktu kami bersama-sama dengan dia. Sehingga contoh saja misalnya trotoar yang diperbesar itu kan bukan sekedar mau beda dengan yang gubernur lain, bukan. Tapi itu ada gagasan di balik itu, yaitu supaya pejalan kaki merasa happy. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami sajikan konten yang berisikan tentang testimoni dari seorang pendeta di DKI Jakarta atas sosok Anies Baswedan bagian 2. Yuk simak selengkapnya. Semoga bermanfaat. Hal apa yang paling berkesan dari sosok Pak Anies? Yang pertama, saya kira dia memimpin dengan suatu gagasan. Jadi tidak secara konvensional saja dia, karena sudah jadi gubernur, ya sudahlah, memimpin aja, membangun saja. Tetapi dia one step ahead, jadi lebih ke depan dengan membangun berdasarkan suatu gagasan. Dan gagasan itu tentu melalui satu penelitian dan sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan dibangun itu. Ini yang kami dapati waktu kami bersama-sama dengan dia. Sehingga contoh saja misalnya trotoar yang diperbesar itu kan bukan sekedar mau beda dengan yang gubernur lain, bukan. Tapi itu ada gagasan di balik itu, yaitu supaya pejalan kaki merasa happy dan akhirnya tidak semua harus menggunakan kendaraan pribadi, mana yang bisa dijalani secara normal, dijalani saja. Kemudian integrasi transportasi, itu kan semua dikerjakan melalui suatu gagasan. Dan sekarang kita sudah lihat hasilnya bahwa ternyata memang Jakarta mesti begitu. Karena itu bukan sekedar membangun, tapi membangun dengan konsep masa depan. Jakarta menjadi kota internasional, ya memang harus dikedepankan tentang integrasi transportasi, sumur resapan, dan lain sebagainya. Itu kan semua gagasan. Bukan sekedar mengatasi banjir, banyak banjir diatasi tetapi tidak ada gagasan apa. Sehingga ya zaman Pak Anies, banjir oke masih ada, tapi bisa tertangani dan lebih cepat bisa diselesaikan. Nah, itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, yang saya melihat beliau seorang yang humanis. Nah, ini luar biasa. Jadi misalnya dia mengambil keputusan atau bertindak, dia sebenarnya punya otoritas untuk melakukan perintah dan lain sebagainya, tetapi dia tidak sekedar melakukan itu saja. Dia selalu melakukan pendekatan secara kemanusiaan. Contoh misalnya waktu pembangunan GPIB Pelita di Lubang Buaya itu mengalami hambatan. Ketika akan diresmikan besok ada keberatan. Dia memanggil semua yang terkait dan mengecek. Singkat cerita, secara administrasi dan lain sebagainya sudah memungkinkan. Harusnya bisa saja diperintahkan segera diresmikan. Tetapi namanya ada hambatan, dia mau cari tahu apa yang menjadi hambatan dan semampu-mampunya dia akan berusaha menyelesaikan itu. Itu dibuktikan ketika selesai meresmikan Gereja Katolik Kalvari, tidak salah namanya. Siangnya dia ikut sholat bersama-sama dengan orang yang keberatan untuk GPIB dibangun atau diberikan izin pada waktu itu. Jadi dia ikut sholat bersama-sama. Sesudah itu kemudian dia berdialog dengan orang yang keberatan itu. Dia lakukan tukar pikiran dan ya syukurlah kemudian ganjelan itu bisa terhubungkan. Dan sehingga akhirnya yang memberi hambatan dengan sukacita, oke Pak, kami paham, kami mengerti, dan sekarang kami pun dengan sukacita mengokekan untuk IMB itu diberikan. Nah, itu yang saya katakan dia melakukan hal-hal yang sifatnya humanis. Contoh berikut juga yang menarik, dia saya lihat kalau misalnya ada kedukaan, itu Pak Anies mendahulukan itu. Dalam satu peristiwa kami ada janjian dengan beliau untuk bertemu tokoh-tokoh
pada waktu itu. Sudah setengah jam menunggu, belum datang. Kemudian cek lagi, masih belum datang. Akhirnya dapat berita bahwa ternyata Pak Anies sudah dalam perjalanan untuk janjian ketemu, tetapi mendengar ada kedukaan dan mobil dibelokkan, dia menghadiri kedukaan dulu. Nah, ini bukan 1-2 kali. Saya pribadi sudah banyak pengalaman. Setiap ada kedukaan, selalu saya WA ke beliau, dan beliau selalu dengan sukacita menyempatkan diri untuk datang. Artinya, kalau dari perspektif kami Kristiani, itu ada ayat yang berkata lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Dan itu dia lakukan. Saya kira dia tidak tahu ayat itu, tetapi dia tidak perlu tahu itu, tapi dia lakukan dengan ketulusan, ingin menyatakan keprihatinan, simpati dengan orang-orang yang menderita. Dan itu saya kira merupakan corak lifestyle daripada Pak Anies itu. Dalam menjalankan kepemimpinan juga dia selalu melakukan keberpihakan kepada orang-orang yang memang perlu ditolong. Itu hal yang kedua. Tapi yang ketiga yang saya kira menonjol dari dia, yaitu dia seorang pemimpin yang cerdas, baik dalam melakukan komunikasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya kira itu modal yang sangat baik untuk, jika Tuhan berkenan untuk mempercayakan dia satu kepemimpinan yang lebih besar, dia sudah miliki prasyarat-prasyarat itu. Itu kira-kira yang kami dapatkan selama bersama-sama beliau. Menurut Pak Supit, sosok Pak Anies seperti apa? Yang menjadi, anggap saja menurut saya ya, dorongan besar untuk dia memimpin lebih besar lagi dan layak diberikan kepercayaan karena 2 hal. Dia memiliki ketulusan dan memiliki gagasan untuk membangun. Jadi dia berjalan dengan hati, tapi juga dengan intelektualnya. Saya kira kalau ini digabungkan, itu luar biasa. Kita percaya Indonesia ini, kita tahu bersamalah bahwa masalahnya cukup kompleks. Kita berterima kasih kepada presiden-presiden sebelumnya yang sudah memimpin. Tapi seperti yang Bung Karno katakan, bahwa kemerdekaan itu merupakan jembatan emas menuju cita, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, atau menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Jadi presiden yang sudah ada ini berbuat baik, namun tentu perlu dilanjutkan lagi untuk mencapai puncak cita-cita itu. Jembatan ini harus diisi terus, dan bagi kami inilah waktunya Pak Anies untuk melanjutkan itu, karena dia punya gagasan dan dia punya ketulusan.